Halo Mas Joko, Halo, apa kabar Mas? baik sekali. Oke Mas, mungkin kan dari penonton ada yang belum tahu Mas ini siapa. Boleh dikenalin dulu rumahnya mana, kerjanya apa gitu. Namaku itu asline Joko Suprihatin, Mas. Tapi mungkin nama panggungnya lebih kerennya Jack Matthew. Saya asli dari Getasan. Mungkin bisa dibilang aku ngaku-ngaku orang Salatiga, cuman emang saya besarnya lebih sering di Salatiga, sekolah di Salatiga, kemana-mana Salatiga, kota terdekatnya Salatiga gitu, Mas. Berarti ini intinya aku ngaku-ngaku orang Salatiga gitu ya Mas? Ya bisa dibilang ngaku-ngaku, cuman aku bangga jadi bagian kecil dari Salatiga gitu loh, Mas. Gak apa-apa Mas, orang sebelah sering gitu. Kita mulai dulu dari yang berat-berat ya Mas. Boleh buka di topengnya Mas? Ini yang nyuruh ibuku suruh buka topengnya aku nggak mau ini, Mas. Nanti terbongkar semua identitasku, Mas. Oh, iya. Kemarin kan habis viral banget itu. Bisa diceritain nggak awalnya itu motivasinya apa gitu? Kalau ikut idol itu motivasinya itu sebenarnya dari awal pengen jadiin hobi jadi sebuah profesi gitu loh, Mas. Jadi hobi bisa jadi pekerjaan gitu-gitu. Artinya dari awal nggak pengen langsung cita-cita jadi musisi gitu nggak? Ada sih cita-cita jadi musisi, dan itu mungkin mulai lulus SMA itu kayak pengen jadi apa ya, pengen terkenal aja gitu loh, Mas. Emang kalau udah terkenal mau ngapain Mas? Ya siapa tahu bisa dicalonin wali kota Salatiga, Mas. Oke Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, aku kan dapat info katanya dulu pernah kerja di sebuah percetakan digital di jalan sebelah. Itu bener nggak? Ya, aku pernah di percetakan di suatu percetakan jalan sebelah itu. Dulu sebagai desain grafis, kerja 2 tahunan. Lama juga ya Mas? Iya, Di situ sebagai apa Mas? sebagai tukang skate gitu-gitu sih, tukang ngeprint gitu-gitu. Gawe itu bareng sih, Mas. Vektor. Aku juga desainer loh Mas. Itu ya. Coba aku cek ya Mas. Kalau Masnya ini bener-bener anak desain gitu. Iya, Mas. Tutorial bikin garis langsung di Corel Draw gimana Mas? Pakai pen tool, Terus pakai apa tuh, Mas? Jadi iya, pokoknya ngono kuwi. nggak profesional Mas. Bercanda. Oke, Masnya ini berarti multi talent banget ya. Bisa nyanyi, bisa desain. Kenapa nggak milih fokus di salah satu aja gitu? Misal Aku multi talent emangan, Mas. Bisa nyanggol juga. di rumah jadi tani tuh Mas. Iya dong. Ketasan, Mas. Sehari nyangkul berapa lahan Mas? 5 hektar kan, Mas. Masih bercanda mulu ya. Dulu awalnya itu nyanyi dulu apa desain dulu? Awalnya desain dulu. Lulusan mana tuh Mas? Aku SMK 2 Salatiga. Jurusan apa Mas di SMK? Jurusan arsitektur. Kenapa nggak jadi arsitek malah jadi musisi Mas? Bosen, Mas, jadi arsitek. Kenapa emang? Duitnya dikit. Oke Mas, di sini aku nggak bakal bahas musiknya karena aku nggak tahu musik. Kenapa sih Mas Joko ini semangat banget ikut idol gitu? Bukannya dulu pernah gagal ya? Sebenarnya dulu pernah gagal di Idol 2014. Cuman terus ikut. Soalnya lewat ajang seperti itu aku jadi punya musikalitas yang tinggi, punya pengalaman yang banyak. Mungkin bisa diceritain ke anak cucu nanti. Itu aja sih. Udah punya anak belum Mas? Loh, baru punya istri. Istrinya 1 dong. Nggak pengen Baru istri 1 maksudnya. kan tak lagi enggaknya. Jangan. Rasanya gagal 2 kali gimana Mas? Ya kalau ini sih gagalnya lebih kayak
nggak terlalu nyesek ya. Kalau dulu kan bener-bener baru masuk audisi aja udah ditolak gitu loh. Kalau ini udah dapat golden ticket itu udah pencapaian banget sih buat aku. Bangga nggak mas? Bangga. Seberapa bangga Anda mas? Ya bisa dibilang bisa membanggakan orang tua gitu aja sih. Membahagiakan orang tua itu udah paling cukup dan paling terbaik. Ya, walaupun orang tua lihat di TV aku nggak kelihatan muka ya nggak apa-apa lah. Sama mas. Ada keinginan buat ikutan lagi tahun depan kan? Mungkin kalau dikasih kesempatan lagi boleh untuk pengalamannya lagi. Cuman kalau untuk antri yang audisi kayak dulu, antri yang audisi besar-besaran di kota-kota itu aku nggak ikut. Cuman kalau online mungkin aku bisa ikut lagi. Oh kemarin itu online? Online. Bedanya online sama ketika yang pertama gagal itu langsung apa mas? Kalau yang online itu kita cuma ngirim kayak video ke dulu kemarin itu ke Meetup kayak kayak platform video gitu kan. Terus nanti kita dihubungin terus kita kirim video lagi 2 lagu barat, 2 lagu Indonesia dan 1 lagu pakai alat musik. Dan setelah itu nanti kita dihubungi, diwawancara, terus ada prosesnya gitu langsung dipanggil ke Jakarta. Tapi kalau audisi yang dulu 2014 itu kita mulai antri dari jam 4 pagi gitu. Nanti masuk audisi baru jam 12 siang, dan jam 12 siang itu kita audisinya di juri lokal, belum ke juri utama gitu. Jadi tahap-tahapannya lebih banyak sih kalau audisi yang lama. Ini gini mas, biar nggak dikira bohong mas ya, ini mas Joko beneran kita ada challenge nih mas. Iya. Nyanyi boleh nggak mas? Nyanyi lagu yang dikirim ke seleksi pertama. Yang aku audisi di TV apa yang online? Yang online. Bentar aja. Yang online apa ya kemarin? Kalau enggak yang audisi di itu aja. TV. Di TV enggak Ya. apa-apa. Oh ya. Oke. Action. Tagendong oh kemana-mana tagendong oh kemana-mana dong dari dong enak dong bu mantap dong tagendong oh kemana-mana tagendong oh kemana-mana dong dari dong enak dong mantap dong, daripada naik pesawat kedinginan, mendingan tak gendong toh, enak toh, Ya udah mas. Masih buat nyanyi mas? Masih. Enggak mas, kita Apa enggak. yang enggak buat kalian? Buat info Salatiga itu apa yang enggak? Enggak kuat bayar. Kok bisa bagus gitu, ada tips nggak mas? Mungkin banyakin referensi penyanyi luar gitu, penyanyi Indonesia. Terus kita mungkin selera musiknya diperbanyak, di referensi musiknya diperbanyak gitu aja sih. Gitu tok mas? Yakin gitu tok? Itu mas tambah 1 Apa? makan itu apa kencur. Gurih nggak? Enggak. Kirain pernah gurih mas. Kalau pernah kan tak suruh juga. Pakai tirai gitu tuh murni awalnya mau menciptain karakter visualnya masnya, atau emang dibuat-buat gitu mas? Biar Aku awalnya itu terinspirasi dari Sia, penyanyi luar. Terus aku lihat di penyanyi The Voice Australia itu ada penyanyi namanya Sheldon Riley. Dia pakai seperti mote-mote kayak gini juga, cuman modelnya beda dan nyanyinya juga keren gitu. Jadi aku terinspirasi dari situ. itu kan mukanya udah bentuk gitu. Kenapa nggak usah ngomong sekalian aja gitu mas?
Limbat mas aku mas tadi. Piye nang ngono iki? Dadi limbat aku. Rasanya viral gimana mas? Ya senang sih, senang bisa dikenal banyak orang walaupun nggak kelihatan muka tapi karyanya bisa dinikmati banyak orang itu lumayan seneng lah. Udah berasa star syndrome belum mas? Enggak sih, nggak ada rasa seperti itu. Tetap rendah hati. Ya, Walaupun kepribadian aslinya ya sombong. Ini kan di YouTube udah ditonton 3,5 juta lebih ya? Iya. Takut nggak mas? Ditonton takut punya hater, banyak haters gitu. Kemarin sih beberapa orang udah ada yang haters ya mas. Udah banyak haters, udah banyak yang komen jelek, komen gini, itu apaan gitu. Cuman kayak udah siap aja dari audisi dulu dari 2013 emang cita-cita pengen jadi musisi itu udah siap dibully, udah siap ada hatersnya gitu loh. Jadi nggak kaget sih aku. Ada haters yang udah mulai DM gitu, DM di IG. Banyak itu nggak bersyukur katanya gitu, nggak bersyukur punya wajah tuh. Ada satu komen yang menurutku menarik nih mas. Jadi itu udah di like 700-an orang dari lelaki usang yang komentarnya itu sebenarnya Joko ini menyinggung industri musik Indonesia yang terlalu lihat look dibanding kematangan vokal seseorang itu sendiri. Setuju nggak mas? Dibilang setuju 80% sih. Ya emang sebenarnya look itu penting juga untuk industri musik Indonesia kan. Karena emang good looking itu perlu di dunia entertainment. Cuman aku sadar diri karena emang aku nggak good looking jadi aku pakai kayak gini. Itu tuh bisa ngelihat jelas nggak sih mas? Jelas. Dari sini ada rongga-rongganya. Tak kirain punya indera ke-6 gitu. kemarin ya mas ya, kan aku lihat videonya nih, Mas Joko alias Jack Matthew ya mas. Iya. Kemarin kan sempat dikasih ditanding tiket. Itu kenapa nolak mas? Lah disuruh buka topeng gimana nggak nolak, nanti aku dibuka topengnya nggak jadi ngasih karena takut sama aku mas. Nggak, maksudnya emang udah pegang teguh karakter gitu sih, emang mau aku bawa ke sampai misal ke ujung emang pakai topeng kayak gini gitu loh, karena ini idol special season gitu loh. Tapi karena nggak lanjut ya emang belum rezeki gitu ya. Idealis gak mas? Ngerasa idealis lumayan lah di luar panggung gitu mas, misal kerja bakti RT, kerja bakti apa atau ke pasar lah, ke mall kayak atau kerja gitu pakai tirai enggak dong, jadi ada untungnya juga pakai kayak gini, jadi aku bisa melakukan dua pekerjaan. Yang satu kalau nyanyi pakai kayak gini, kalau di luar itu bebas, enggak ada yang kenal gitu loh. Jadi mau buka topeng mau gimana enggak ada yang tahu ini, kalau ini itu aku gitu loh. Kenapa kemarin nyanyi Tak Gendong mas? Ya karena aku itu suka genre jazz, jadi Tak Gendong itu kalau di jazzin enak gitu loh. Tak Gendong itu bukannya reggae? Iya, tapi bisa aku nyanyiin dengan jazz gitu loh. Masih anak uyu. Bisa jadi. Aku juga seneng jazz, suka seneng ya Wak? Juga seneng reggae kok mas. Kalau ini mas, di antara 5 juri kemarin, menurut Mas Jack Matthew nih, siapa sih mas yang paling diidolakan? Sama siapa yang paling bukannya nggak suka ya, tapi nggak gitu? Aku paling idola sebenarnya sama Judika, cuman malah Judika yang no. Yang aku nggak idolain Mas Anang loh. Malah dia yes, dia yang bertahanin aku. Jadi ya agak bingung juga kemarin. Sebelumnya udah pernah ketemu 5 juri itu belum mas? Kalau dulu di Indonesian Idol 2014 itu aku ketemunya Raisa, Indra Lesmana sama Ahmad Dhani. Kalau yang kelima juri kemarin belum pernah. Belum pernah semua ya. Raisa itu cakep. Cantik banget.
masa. Sekarang lagi sibuk apa mas? Aku sekarang sibuk masih kayak buat desain logo kontes gitu sih mas. Di Viva. Aku di 99. Kenapa di sosmednya Mas Joko nggak upload desain-desain gitu selain nyanyi? Enggak, aku emang kayak passionnya kalau untuk sosmed ke nyanyi aja sih. Kalau desain aku upload nanti aku takut dicacat sama orang mas. Cacat gede mas, ngapa? Kalau follower Mas Joko ada yang mau desainin ke Mas Joko, bisa nggak? Boleh. Bisa hubungi lewat DM berarti ya? Iya siap. Satu misal nih mas, aku nyuruh Mas Joko buatin satu logo berapa mas? Seikhlasnya itu mas. Ya jangan gitu loh ya. Ntar kelaparan gitu. Ya sepantasnya gitulah. Punya band nggak mas? Saat ini belum. Dulu pernah nyanyi di kafe gitu, cuman kayak nggak berlanjut gitu loh. Kenapa mas? Kenapa nggak dilanjutin aja? Kan itu juga aji mumpung gitu buat rezeki. Di kafenya kayak nolak gitu loh, suaraku kayak aneh gitu katanya. Nah sekarang nih kan Mas Jack Matthew udah sampai Indonesian Idol. Semisal ada kafe lagi yang undang Mas Jack buat nyanyi di situ, mau nggak? Mau dong. Masih mau. Siap. Nanti untuk kafe-kafe silahkan DM Mas Matthew. Berapa mas? Satu konser berapa mas? 4 lagu lah misal. Ya bisa beli Alphard ya. Asik. Enggak mas, aku mah nggak pasang tarif, yang penting seneng dulu sama kerjaannya gitu loh. Minum dulu tuh mas. Terus mas. Selain nyanyi, desain, ngapain mas? Selain dua itu. Aku juga hobi masak sih mas. Masak apa mas? Paling enak nasi goreng lah. Coba mas masak di sebelah. Oke mas, ini langsung masuk ke pertanyaannya dari netizen ya. Iya. Yang pertama dari Irfan Dewangga. Mas Joko nggak jual nasi goreng di Patimura lagi ya? Tadi aku kan bilang bisa masak nasi goreng paling enak mas. Nah itu sebenarnya aku udah pensiun sekarang. Tahu nggak sih mas? Nggak tahu. Belum tahu tuh. Di mana tuh? Patimura. Pak Joko itu. Iya. Belum. Jangan dilanjutin mas. Oke mas, dari Prahasani 28 itu penutup mukanya Mas Joko custom di mana mas? Ini nggak custom sih, cuman kayak buat sendiri dari manik-manik gitu. Aku tuh kayak susun pakai benang gitu sih. Kreatif. Buat sendiri. Pokoknya sembarang tak garap mas. Berarti di rumah ini juga masih ada model-model tirai yang lain? Ada dua. Sementara baru segitu sih. Agak harga apa mas lah undangan. Oke mas, berikutnya dari Nadia Yusuf. Mas Joko masih Joko nggak mas? Pertanyaan cukup bagus. Bagus ini mas pertanyaannya. Jawab mas. Mas, iya ya. udah nikah aku. Oh, udah nikah ya sama Joko. Kamu nguyuh aja masih bingung belum jujur. Nggak usah tanya-tanya gitu. Iya mas ya. Terus ini ada hubungannya dari yang kedua tadi, dari Waldin Habibi. Berapa lama mas buat tirainya ini? Satu tirai 1 mingguan. Kalau maksudnya kalau nggak full sehari ngerjain tekun gitu, nggak sampai 2 mingguan, paling 1 minggu udah jadi. Tapi kalau ngerjainnya kayak
terlalu sering itu 3 hari sudah selesai. Kenapa enggak jualan itu aja mas tirai? Harga apa mas? Udah tutup banyak. Lumayan loh. Kalau misal nih ada yang beli tirainya gitu berapa mas? Kalau misal orang nggak nyuruh Mas Joko nyanyi tapi malah nyuruh buat tirai itu mau nggak? Iya. Yo, kabeh disabet wae lah mas. Rezeki. Terus serang liwat ya. Terus ini dari Bimo Prakoso, Mas Joko semangat terus. Ini mas dari mau balas gimana mas? Disemangati terus potipes aku mas. Terus dari Sugini Hayu, tonggoku Mas Joko. Siapa sih mas ini mas? Yo, siapa mas? Sugini. Oh. Kayaknya mbakku mas. Ada mas tetangganya mas. Nggak tahu aku kalau itu. Wah ngaku dia mas. Dari Instagram udah. Terus dari Twitter ya mas. Bisa mas bentar mas. Lanjut ya mas dari Happy Hari Jadi Putra. Kenapa bisa gagal di eliminasi 1 mas? Ya waktu itu kayak lagunya salah pilih lagu gitu loh. Salah pilih lagu terus kayak karena udah capek juga jadi 3:30 pagi aku baru nyanyi. 3:30 pagi tuh itu. Yakin mas? Iya, mulai dari jam 3 sore udah syuting. Marah mas tuh ya. Tenan dong mas. Oh tetap. Iya emang di dunia entertain itu harus siap mental, jadi mungkin aku belum persiapan yang terbaik gitu loh waktu itu. Kemarin nyanyi apa sih mas? Nyanyi Mendam dari Hana. Coba mas nyanyi sekarang. Dikit aja mas. Iya. 1, 2, 3. Never try do it, never try do it, never try do it. Oh gosh, whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me. Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom? I and the nick so loud, so some give me pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram is the one and down. Oke mas, mas nyanyi selain nyanyi alat musik yang bisa di mas mainin apa? Gitar? Nggak ada mas, aku nggak bisa alat musik sama. Nyanyi aja ya? Oh nyanyi tok. Terus ini mendekati di nyaris akhir. Saran bagi anak muda di Salatiga buat yang pengen ikut Indonesia Idol itu apa mas? Sarannya buat yang ikut Indonesian Idol jadi diri sendiri, jangan ikutin penyanyi yang udah ada di Indonesia gitu, pokoknya jangan tiru-tiru istilahnya gitu, jadi diri sendiri, pokoknya punya karakter sendiri gitu aja. Kenapa mas emang kalau tiru-tiru? Ya kalau mau ikutin kayak Rosa, ikutin Raisa gitu kan udah ada, jadi Indonesia udah nggak butuh kayak gitu lagi gitu, harus ada karakter sendiri. Jadi musik itu selera, jadi ada haters, ada yang pro juga, itu emang bagian dari itu semua itu ada di seorang musisi gitu loh. Jadi siapapun yang berkarya, kalau misal ada haters, hargai mereka juga, karena mereka juga bisa membuat kita lebih kreatif, lebih baik lagi gitu-gitu. Itu aja sih. Saran buat Info Salatiga mas? Saran untuk Info Salatiga, apa ya? Terus berinovasi, lebih kreatif lagi, terus lebih menghargai karya-karya kecil seperti saya ini juga bisa dimasukkan dari bagian kecil di Info Salatiga, itu udah keren sih, itu aja. Oke mas, terima kasih mas buat waktunya, sampai ketemu di pertemuan secepatnya.
Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih Salatiga. Sukses ya Mas. Siap, makasih.